Oke teman-teman, kita lanjut lagi tadi obrolannya yang terputus karena waktunya yang kurang lama. Kita nunggu untuk gabung dulu narasumbernya. Kayaknya percakapan ini seru banget. Tapi emang sayang aja, jaringannya nggak dukung. Tunggu ya teman-teman semuanya yang bergabung, selamat datang. Untuk yang baru bergabung dan belum tahu tadi ngobrolin apa aja, bisa dicek di postingan yang udah saya post sebelumnya. Dan untuk bergabung, semoga jaringannya nggak apa-apa. Oke, halo lagi Mas. Halo, welcome back, kembali lagi. Oke, oke lanjut Mas. Tadi sampai mana ya? Sampai Iya, Jumatan. oh iya, masalah ibadah Mbak ya, itu salah satu sulitnya saya sih, yang mana memang untuk ibadah pun saya harus ekstra itu kan, untuk nge-reach masjid yang lumayan jauh jaraknya itu kan dengan kampus saya itu. Kira-kira berapa Bis, menit Mas? naik oto Mbak. Mbak Mutia tahu ya oto, bajai ya, oto. Kalau di Oke, sini oke. nyebutnya oto. Bajanya India itu ya Mas? Iya, bajai India kan renal khasnya itu kan, yang seperti itulah bentuknya itu. Tapi kalau kita itu manggilnya oto, Oke, oto. lanjut Itu Mas. biasanya naik itu. Kemudian untuk masalah ibadah mungkin itu kesulitannya itu kan, karena saat di kampus pun terbatas aksesnya. Kalau untuk sholat 5 waktu mah masih bisa ya di kampus sendiri, di kelas lah lebih tepat. Nah untuk makanan ya, mungkin makanan masih lumrah Mbak ya, daging-dagingan pun masih ada itu kan. Meskipun untuk orang India itu Makanan pokoknya apa Mas? daging sapi itu sangat dilarang sekali sih di sini diperjualbelikan. Ada cerita Oh itu, iya. misal ada yang menjual daging sapi gitu kan secara terang-terangan, bisa dibasmi itu nanti penjualnya itu kan. Terutama untuk daerah yang mayoritas Hindu ya di sini ya, karena sapi kan di Iya, sini termasuk hewan yang sangat dihormati ya. Bahkan bisa dibilang iya benar. Mm-mm. Mm-mm. juga banyak kok penjual muslim di sini. Berarti nggak pernah makan daging sapi dong Mas Danang di sana? Hmm? Nggak Daging pernah makan daging sapi, sapi? saya seringnya, oh pernah Mbak, pernah makan daging sapi. Jadi saya juga pernah beli sih daging Hmm? sapi itu. Cuma tempatnya itu agak masuk gitu Mbak, bukan di pinggir jalan raya karena takutnya kalau terlalu mepet Oh, jalan raya nanti kan bisa dipantau banyak orang kan, nanti jadi kasus. Jadi mm-mm. tempat yang mana beliau penjual itu agak menjorok ke dalam itu. Uh, jadi saya harus tahu juga karena saya dapat info itu dari teman. Oh ini tempatnya teman-teman gitu kan. Alhamdulillah ya banyak juga kok yang teman muslim di sini gitu kan. Hmm. Terus ini ada yang tanya Sini dari kebanyakan Asmita tadi ya vegetarian Mas. Mbak Kalau orang-orangnya. daging kerbau gimana? Oh, berarti jarang ada yang makan daging dong Mas, kalau kayak yang vegetariannya. Jarang. Jadi Oh iya ya. teman-teman saya pun saat ada makan siang gitu kan di kelas, mereka tuh bawanya ya non daging. Pokoknya Oh, daging ikan, daging ayam, mereka itu nggak makan, hanya vegetarian. Pokoknya semua daging. oh, Mereka tuh nggak mau ya, bahasanya singkatnya tuh mereka nggak mau menyakiti hewan gitu loh. Terutama ya itulah yang mereka makan seperti apa yang kita makan sehari-hari gitu kan. Mereka tuh pakainya ya mungkin mm-mm. chapati, panipuri, banyak sekali kok Mbak mereka itu khasnya di sini. Pokoknya Hmm, vegetarian semua itu. Bahkan mm-mm. ini saya punya satu cerita nih Mbak. Suatu saat Oke. ini saya makan bersama itu kan satu meja dengan teman yang non muslim, katakanlah orang Hindu gitu kan. Nah saya makan Mm-mm. daging ayam nih, posisinya dia tuh di samping saya gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba itu dia menjauh Mbak, menjauh, entah kenapa ini saya juga nggak paham. Mungkin uh, dulu saat pertama kali datang India kan saya nol besar lah ya untuk gimana sih Ah, custom orang Hindu itu gitu. Oh ternyata saya diberitahu oleh teman saya yang muslim,
saya diminta untuk agak jaga space, jaga jarak tuh. Mereka itu kalau mencium bau Oh, daging-dagingan agak aha. sensitif gitu. Jadi Oh, mereka itu menyuruh saya menukar tempat duduk gara-gara itu kan. Tapi ya saya berikan respon dengan ya hormat lah ya. Saya memaklumi dengan apa yang dia yakini gitu kan. Dan saya juga menghormati misal saya harus geser gak apa-apa itu kan. Namanya juga mm, baru tahu gitu kan, sebelumnya belum tahu sama sekali ternyata orang Hindu ada semacam larangannya seperti itu gitu kan. oke. Terus ada pertanyaan dari Aisnu Batavia nih Mas. Kalau daging kerbau gimana? Boleh nggak? Apa sama aja disamain kayak daging sapi? Daging kerbau, daging kerbau masih boleh mbak, cuma di sini saya belum Hmm, pernah sih menemukan oh daging gitu. kerbau itu. Sini tuh sangat langka sekali ya orang memelihara daging kerbau gitu. Yang paling banyak itu ya daging itu sapi, kambing, ayam itu. Kerbau di sini Hmm. mah saya tuh malah belum pernah loh mbak, sama sekali belum pernah untuk melihat kerbau di sini tuh. Oh, tapi ada kan Mas di sana? Ada nggak sih Mas? Mungkin kalau di daerah tertentu ada mbak ya, kayak di daerah Hyderabad itu kan mereka juga sering Oke. lah berkorban. Apalagi ini kan mendekati Idul Adha kan, mereka Hmm. pasti menyediakan daging kurban sapi ataupun Oh iya, kerbau. iya. Cuma yang di daerah saya ini nggak ada. Hmm. Terus Mas ada pertanyaan lagi dari Adobe Design. Perbedaan pluralisme antara Indonesia sama India itu gimana? Ini dalam bidang apa ini? Agama maksudnya ya? Agama. Mungkin oke, karena ruang lingkupnya pluralisme kan luas ya. Saya kasih limitasi ke arah agama aja kali ya. Untuk Hmm. pluralisme di bidang agama sendiri itu, alhamdulillah no problem. Hmm. Kalaupun mau dibandingkan dengan Indonesia pun hampir sama, termasuk untuk toleransi beribadahnya pula itu kan. Katakanlah di sini tuh masjid dan sampingnya tuh sudah ada kuil gitu. Hmm. Jadi kita itu berdekatan mbak. Kadang kan ini saat maghrib itu kan. Ini Hmm. kan berhubung ini belum maghrib banyak. Kan nanti kalau trok gitu. Cuma itu no problem. Untuk sisi toleransinya juga Oh, masih kuat itu kan. Kemudian selanjutnya pun untuk orang-orangnya toleransinya juga luar biasa sekali. Saya juga punya banyak teman sih, terutama saat di kelas pun, saat di kampus. Sebagian besar itu orang Hindu semua, teman saya. Hanya hmm. dua malah yang orang Muslim itu. Lainnya orang Hindu itu kan. Ada orang Kristen juga. Jadi banyak sekali orang Hindu, tapi uh, untuk orang Kristennya ataupun Muslim juga tidak bisa dibilang minoritas sih. Hmm. Karena ada lumayan juga lah untuk komunitas-komunitas atau masyarakat Kristen dan juga Muslim sendiri. Kayak gitu. Ya. Toleransi ya, kayak gitu sih. Hmm. Toleransinya masih cukup baik. Intinya untuk perbedaan nggak ada macam perbedaan yang signifikan antara India dengan Indonesia. Oke. Eh, oh ini ada pertanyaan dari Greta Mahardina Putri, tapi tadi udah dijawab sama Mas Danang. Awal-awal di India apa yang dirasa sangat sulit untuk adaptasi. Mungkin bisa dicek di postingan sebelumnya, karena tadi udah dijelasin sama Mas Danang di kelebihan sama kekurangan ini ya, kuliah di India. Terus ada lagi pertanyaan Mm-mm. dari akun yang sama juga, apa ada resto asal luar India yang jual beef? Itu banyak enggak atau malah enggak ada? Apa orang India yang jual beef? Bukan, yang luar India jual beef, kayak bikin resto gitu loh Mas. Oh, kalau di sini sepengetahuan saya malah nggak ada mbak. Kebanyakan orang India asli gitu kan. Kalaupun mau Oh, berdagang, kayak saya nih ya, orang non India pengen berdagang mm, itu sulit sekali mbak. Soalnya saya juga mm. punya banyak assignment, tugas dari kampus itu sangat impossible. Meskipun saya Oh juga gitu. punya inisiatif nih, jualan bakwan lah minimal, atau bakso, atau apa gitu kan. Saya tuh pengen banget mbak untuk jiwa-jiwa entrepreneurship saya gitu kan, saya aplikasikan di sini. Karena untuk bakso atau minimal goreng-gorengan gitulah yang simpel gitu kan. Itu kan di sini belum ada gitu kan. Palingan ada Mm, itu
khas India dan itu tidak cocok untuk lidah kita. Contohnya, saya tuh mencicipi kayak gorengan khas India itu kan, wah itu apa ya rasanya ya? Ya nggak manis, agak pahit gitu. Ya, mungkin semacam itu ya, karena beda lidah itu kan, beda rasa itu kan. Banyak sekali gitu. Pokoknya intinya kalau misal kita mau kerja atau buat semacam apa namanya dagang lah, jiwa bisnis kita di sini itu mungkin possibility-nya sangat minim sekali sih, sangat kecil karena kita sudah punya banyak tanggungan. Gitu. Oke. Pengalaman apa lagi nih Mas yang mungkin mau dibagiin ke teman-teman yang lain? Pengalaman apa ya? Mungkin lebih cenderung ke berita India secara global kali ya. Mungkin teman-teman yang menganggap India itu semacam negara ya kotor atau yang kurang berpendidikan, itu mungkin kita coba merubah mindset lah ya. Teman-teman tidak boleh mengeneralisasikan semua masyarakat India itu seperti itu. Mungkin teman-teman hanya melihat satu sudut pandang saja, misal teman-teman melihat di YouTube gitulah. Nah itu benar adanya, tapi hanya di state-state tertentu atau provinsi tertentu atau katakanlah distrik tertentu gitu kan. Jadi teman-teman nggak bisa mengeneralisasikan itu. Ada kok tempat saya di sini itu mereka menggunakan apa namanya sarung tangan untuk pengolahannya gitu kan, dan itu bagus sekali, sangat higienis gitu kan. Mungkin dari yang teman-teman lihat di YouTube atau dimanapun itu hanya di satu lokasi saja itu kan, kayak gitu. Kemudian teman-teman yang menganggap kenapa sih kuliah di India, kenapa nggak kuliah di Eropa, di Amerika itu kan, oh jangan salah ini kan, teman-teman belum tahu ini India itu terkenal dengan negara IT-nya. Oh, IT-nya sangat maju sekali, sangat pesat ini kan. Apalagi untuk profesornya pun banyak sekali nih yang lulusan dari non India sendiri kan. Bahkan ada kurang lebih 30% pekerja atau karyawan itu di Microsoft ya tepatnya, mereka berasal dari orang India asli itu kan. Karena Bill Gates sendiri sebagai pendiri Microsoft itu mempercayakan para IT yang handal dan canggih dari India itu kan. Kemudian selanjutnya pun dosen-dosen atau staf pengajar di universitas Eropa itu adalah orang India. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa cek lah. Banyak sekali orang India di mana-mana, bahkan profesor di negara-negara gitu kan, sebagai dosen mereka mengajar di Eropa gitu kan. Lalu untuk terkait di edukasi yang lainnya itu jurnal-jurnal atau karya ilmiah itu sebagai terbesar ketiga di Asia itu kan, dan ke-12 dunia ini. Ini menurut riset saya pribadi Mbak ya. Nanti teman-teman bisa cek itu kan. Kemudian sistem pendidikan di India pun mengadopsi sistem pendidikan di universitas ternama di Eropa ataupun di Amerika seperti Oxford University, Cambridge ataupun Harvard gitu kan. Jadi jangan salah ini teman-teman yang menganggap memandang sebelah mata India itu kan. Oh, India itu seperti ini itu. Nah, itu hanya persepsi yang negatif saja yang teman-teman dapat itu kan. Mungkin langkah baiknya teman-teman bisa langsung berkomunikasi orang yang benar-benar sudah tinggal atau berada di India. Itu lebih bagus. Oke, Mas Danang ini membuka pikiran kita gimana India itu sebenarnya. Jadi nggak sesuai dengan mindset kebanyakan orang secara umum kalau India itu apa ya tadi bilangnya kotor dan lain-lain ya Mas ya. Iya betul sekali. Ini saya bukan mempromosikan, tapi realitanya seperti ini gitu kan. Jadi teman-teman jangan sampai menganggap hal negatif dan digeneralisasikan. Oh dia seperti ini, oh dia ini salah kaprah itu. Jangan sampai ya. Tuh. Mas Danang, BTW di sana itu ngekos, kontrak, atau asrama, Mas? Kalau saya di apartemen, Mbak, dan ini sudah disediakan oleh pemerintah India. Ini masuk ke beasiswa saya sih, Mbak. Wah. Jadi saya ini di lantai 3 ini, teman-teman ini. Jadi saya ini bergabung di mahasiswa internasional lainnya. Ada Afghanistan, ada Malaysia juga, ada Yaman. Paling banyak sih Afghanistan ya. Kemudian ada Afrika juga banyak, Tanzania, dan ada di Uganda. Banyak sih Mbak, kita itu terkumpul dalam satu apartemen gini kan. Kalau lantai 1, kalau saya boleh jelaskan itu lantai 1 untuk cewek, untuk lantai 2, 3, 4 itu untuk cowok gitu kan. Jadi kita dikumpulkan dalam satu apartemen. Jadinya dalam sehari-hari pun kita bisa berinteraksi ini kan. Jadi no English, no service, kita harus ngomong bahasa Inggris.
gitu. Kayak gitu. Jadi enaknya gitu, kita bisa tetap berinteraksi itu kan. Karena orang India pun mereka lincah-lincah, Mbak, orang India tuh ngomongnya Inggris, meskipun mereka Inggris pronunciation ala India, tapi Inggrisnya bagus-bagus itu. Gitu. Cepet sih, ngomongnya fluensinya lumayan lah itu kan. Kadang saya tuh harus pardon, excuse me, gitu kan. Harus mengulangi lagi, maksudnya apa itu kan. Kayak gitu. Jadi nggak masalah dong Mas, kalau misalkan kita membawa logat Jawa kita pakai bahasa Inggris di sana. Oh, nggak apa-apa sih, tapi ya janganlah ya. Mungkin kita lebih ya latihan untuk logat khas ala British atau American gitu yang kita bawa. Karena kalau kita bawa logat Inggris ala Jawa, orang Afghanistan atau orang Yaman nanti nggak paham dong. Apa itu? Excuse me, where are you going? Nah, gitu nanti ya, wah, salah kaprah nanti nggak paham mereka ya. Tapi Mas Danang ini dulu emang ini ya, di better British ya Mas Inggrisnya. Gimana? Dulu pernah ikut lomba debat bahasa Inggris yang British, Mas Danang. Kayaknya saya pas baca di TV kayak gitu deh. Oh iya, betul. Saya pernah ikut debat. Iya, dengar. Halo Mas Danang, lagi nggak? Oke. Nggak, ini udah kedengeran kan? Oke. Iya, saya pernah ikut kompetisi debat British style tapi di Palu, Sulawesi. Itu tahun 2015 kalau nggak salah. Udah lama sekali sih. Ya begitu emang. Saya sukanya debat orang sih. Kayak gitu. Oh, berarti Mas Danang bahasa Inggrisnya bagus banget ya? Nggak terlalu sih, Mbak. Ya gitulah pokoknya. Inggris ala Jawa Tengah lah pokoknya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Glahita Mahardina Putri yang tadi tanya, menurut pandangan Mas Danang, apa perbedaan sistem edukasi India dan Indonesia secara umum? Kalau edukasi ya mungkin sistem pengajarannya, Mbak ya. Di India tuh jarang sekali sih kita menggunakan media kayak apa namanya online gitu. Mereka tuh nggak suka kayak media online secara webinar atau apa ya. Mereka tuh sukanya tetap buka langsung. Ya. Katakanlah selama pandemi ini ya, itu hanya dari 4 profesor itu hanya satu profesor yang mengadakan media online itu kan, untuk pembelajaran online itu. Jadi mereka tuh lebih suka tetap buka langsung karena interaksi dengan para mahasiswa atau mahasiswanya itu lebih mengena gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau semasa pandemi ini bisa dikatakan kita agak longgar sih. Kan kita memiliki 4 profesor, Mbak ya, yang menghandle dalam semesternya gitu kan. Itu aja hanya satu gitu kan. Dan yang lainnya ini belum tahu ini bagaimana untuk kelanjutannya. Kita masih nunggu informasi dari kampus juga ini kan, untuk reopen. Dan yang kedua mungkin untuk perbedaan sistem pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, India tuh sistemnya kayak dadakan, Mbak. Mereka tuh nggak disediakan materi atau modul. Kita tuh langsung disodorkan materi di papan tulis ya, atau whiteboard gitu ya. Yang mana mahasiswa harus independen sih, harus mencari informasi gitu kan, entah itu di perpustakaan gitu kan. Kalau internet kurang direkomendasikan sih, tapi seringnya kita diwajibkan untuk sering ke perpus. Tiba-tiba saat profesor masuk itu kan, itu pertama kali banget. Saat saya masuk itu kan di hari pertama ngampus, itu aja langsung materi, Mbak. Wih, ini materinya apa ini kan? Kaget saya gitu kan. Gak ada modul, gak ada persiapan, palingan cuma silabus gitu kan, gambaran besarnya dia. Wah, ini kacau, parah ini. Saya langsung ngeblank itu, nggak paham sama sekali topiknya tentang apa itu kan. Nah itu mungkin namanya culture shock lah ya. Tapi kalau orang India sendiri yang basicnya sudah S1 atau saat SMP, SMA sudah dibekali semacam itu ya, mereka pasti sudah terbiasa. Tapi kalau kita international student ya kaget kan, otomatis gitu kan. Kayak gitu sih, itu culture shocknya kita saat pertama kali. Oke. Kalau di sana itu masuknya berapa hari sih Mas? Kalau di Indonesia kan kalau kuliah kan Senin sampai Jumat. Nah kalau di India gimana Mas?
Kita seminggu 6 kali, Mbak. Senin Oh, 6 sampai kali. Sabtu itu. Iya, Oh, berarti liburnya cuma minggu aja. iya minggu aja. Jadi dari jam 10 pagi sini ya, waktu Indonesia, waktu India, sampai jam 3 gitu, Hmm? dalam seharinya itu. Dan kita ada istirahatnya cuma sekali, itu jam 1 istirahatnya. Karena Hmm, itu saatnya zuhur juga sih, jadi pas banget itu kan untuk sholat. oke. Terus rencana habis lulus dari India mau kemana lagi nih, Mas? Rencana lulus pastinya nanti saya pengen apply pekerjaan terlebih dahulu, sembari nanti ya kali aja yang ada yang nyantol dengan saya nggak apa-apa nanti ya. Itu nanti planning kedua lah ya. Yang penting saya sudah punya modal gitu kan, jangan dicari itu. Setelah itu untuk next plan mungkin ya marriage, oke itu sangat possible sekali ya namanya kita Oke, amin. manusiawi Iya. kan ya, sejatinya pasti ada lah ya untuk keinginan gitu kan. Apalagi kita sudah punya bekal itu kan minimal S2 untuk pendidikannya, apply jadi dosen ya no problem, atau jadi pedagang pedagang juga nggak apa-apa sih, yang penting halal lah pokoknya gitu ya. Iya, iya. Hmm. Oke. Terus ini, Mas, ada yang minta nih request pesan-pesan untuk santri dong, Mas, biar bisa giling-giling juga nyampe sana. Geleng-geleng sampai sini, kalau geleng-geleng sampai sini nah uh, kalau sekedar geleng-geleng nanti titip ke saya nggak apa-apa ya teman-teman semuanya, nanti saya Kurang geleng-gelengkan ambil lah. kalau misalkan belum dilakuin sendiri gitu loh, Mas, biar raganya juga nyampe sana gitu. uh, ini salah satu hal yang mungkin teman-teman persiapan itu apply beasiswa sih, namanya ICCR. ICCR. Nanti teman-teman bisa browsing di website itu sangat apa namanya worth it sekali. Misal mau apply beasiswa di sini karena sudah ditanggung pemerintah ini. Kalaupun beasiswa lain itu ada AYUS namanya itu, cuma itu Iya. kurang tahu ya, itu fully funded kalau nggak salah itu. Nanti kalau yang mau lanjut S1 nggak apa-apa, karena S1 di sini cuma 3 tahun, Mbak. Kalau S2 2 tahun, Hmm. ini boleh. Oke, oke, oke. Dan Bentar untuk ini. S1 yang biaya sendiri juga banyak, Mbak, di sini. Tepatnya itu di Aligarh Oh. University. Katakanlah yang murah sekali ya, 1 tahunnya tuh 7 Hmm. juta lah ya, 500 USD Hmm. itu, kurang Hmm. lebihnya itu. Kan murah banget itu kan. Itu banyak Iya. sekali yang mahasiswa non beasiswa datang ke sini. S1 itu 3 tahun. Oke. Nah, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan, cuman kita kan udah mau lebih dari sejam. Ini Mas Danang punya closing statement, Mas, buat semua viewers kita yang 10 juta ini, Mas. Wadaw, wadaw, iya iya oke boleh. Jadi intinya ini langsung closing statement ya. Oke Iya. baik. Jadi intinya India itu tempat yang sangat menjanjikan ya teman-teman semuanya, bagi teman yang ingin belajar ataupun menimba ilmu. Karena di sisi lain negara ini juga menawarkan destinasi tempat wisata yang sangat menakjubkan ya. Salah satunya Taj Mahal itu kan. Di Iya. samping itu untuk biayanya pun murah. Kemudian untuk kualitas pendidikannya juga nggak diragukan lagi. Pengajarnya pun banyak sekali. Nah, apalagi yang mau ambil IT. Oh, cocok banget itu kan. Ada Iya. IT. Indian Institute of Technology itu. Itu bagus sekali. Kemudian kalau ngomong-ngomong iming-iming aja nih, kalau misal mau jalan-jalan, banyak sekali destinasi nih. Kayak di Agra ada Golden City itu. Jadi ada Golden City, Blue City, kemudian ada White City, banyak sekali itu macam-macam itu. Ada padang pasir juga, bahkan kita juga punya wisata salju gitu kan di daerah utara itu, yang mana saya juga sempat ke situ langsung itu kan, alhamdulillah. Kemudian ada Mysore Palace. Mysore Palace ini semacam kayak kerajaan itu, karena dulu kan India Hmm. itu dijajah negara Inggris ya. Jadi bangunannya pun masih kayak itu bangunan seperti di Eropa gitu, Mbak. Kayak palace-palace di Hmm. Eropa. Kemudian bahkan mahasiswa Indonesia pun sekalian bisa belajar tentang kebudayaan, tradisi atau menikmati makanan khas India yang sangat beraneka ragam. Satu kata yang mungkin negara ini tuh sangat fantastis gitu aja, luar biasa lah. Dan akhir kata, tak ada salahnya teman-teman bisa melirik negara ini sebagai tujuan untuk melanjutkan studi dan tetap bisa fokus untuk belajarnya. Untuk masalah jalan-jalan yang tadi iming-iming itu nanti jadi opsi kedua lah ya. Iya. Karena Bagi intinya bonus ya, Mas. India banyak sekali hal yang
fantasi luar biasa, pendidikan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Gitu. Oke. Untuk informasi beasiswa nanti boleh follow ya Instagram saya. Dukung saya juga sebagai Yes, yes. foundernya @scholarship4us. Insya Allah nanti kita akan posting Oke. berbagai macam beasiswa. Terima kasih. Oke. Semangat semuanya. Oke. Oke, terima kasih Mas Danang untuk sharing malam kali ini. Untuk pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab, bisa langsung DM Mas Danang aja kali ya Mas, bertanya-tanya lebih lanjut ya lagi. Boleh, follow Oke. boleh. Promosi Oke. IG nanti. Nah, saya sebagai host mohon maaf Mas kalau misalkan ada banyak kesalahan. Dan saya mohon undur diri Mas Danang. Terima kasih untuk sharingnya malam ini ya. Saya tutup ya Mas Danang ya. Sama-sama Mbak Mutia, terima kasih juga untuk Ais Jawa Tengah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Semangat. Oke teman-teman, itu tadi sharing seru bareng Mas Danang dari mahasiswa dari India. Sampai part 2, ini keren banget sih, begitu antusiasnya. Di sini juga teman-teman banyak yang nanya juga. Kalau misalkan kurang banget informasinya, bisa langsung DM Mas Danang, bisa langsung follow IG-nya. Nanti kita tag langsung di postingan, atau misalkan ingin info banyak soal beasiswa, sesuai yang tadi Mas Danang katakan, bisa follow Scholarship4us. Nah, nanti juga saya tag IG-nya biar di sini teman-teman bisa banyak informasi tentang beasiswa. Nah, saya di sini mohon maaf kalau bisa ada kesalahan atau mungkin dari diri saya dan mungkin dari jaringan, itu di luar dari saya. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu, dan semoga di sini teman-teman gak bosan soal informasi yang kami berikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.